Dia hang beli Nejani tiang megending Kidung kasmaran Ninayang tresnan tiangnya Kapining Selamat siang Sobat Damar Jati dimanapun berada. Saat ini saya Erna Wiyati sedang bersama dengan Ibu Kadek Kusuma dari Desa Coklat Bali. Ibu Kadek ini selaku handling guest di Desa Coklat Bali. Beliau yang akan menjelaskan seputar Desa Coklat Bali ini. Kita akan melakukan sedikit tur singkat ya, begitu Bu Kadek ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Desa Coklat Bali, Bu ya. Ini ada restoran juga. Ada restoran. Ya, spesial menunya sih coklat pastinya ya. Nah, kemudian ada toko coklat di depan. Nah, pabriknya juga ada di situ nanti di dalam. Kalau untuk mini tour, kita biasanya mulai dari kebun ya. Untuk di pabrik sendiri tidak boleh langsung masuk ke dalam. Cuman dilihatnya dari kaca. Nah, kemudian yang kedua itu ada coklat molding. Nah, untuk coklat molding ya, coklat molding itu sama dengan cetak coklat ya. Kita siapkan semua untuk pulang. Nah, yang ketiga ada yang namanya coklat time. Kalau coklat time nanti Bapak Ibu bisa membuat minuman hot coklat di sini. Tentunya dengan beberapa flavor ya. Bukan monoton flavor itu aja. Jadi kita kasih flavor kayak mint, jahe, susu, kopi, teh. Nanti Bapak Ibu bisa bereksperimen sendiri ya. Jadi sukanya seperti apa. Nah, untuk harganya, untuk aktivitas kita harganya ada harganya ya. Harganya sama. Per orang itu 150, kemudian plus tax 11% dari pemerintah. Sekarang kita lagi ada di informasi area. Untuk coklat tour atau mini tour kita akan startnya dari seberang jalan. Nah, agak trekking dikit, kemudian ada kebun kita di atas ya. Nanti di sini pembibitan, kita kasih pembudidayaan, semua kita kasih informasi semua, kemudian fermentasi sampai penjemuran. Setelah di sini kita selesai, baru kita kembali ke pabrik nanti. Ini contoh sampel kebun kita di sini ya. Jadi kalau di farm kita yang di seberang jalan itu pohonnya lebih banyak. Ini pohon coklat ya? Iya, ini pohon coklat ya, seperti ini. Nah, ini bunganya Bapak Ibu, ini yang akan menjadi buah nantinya. Ini bunga? Iya, Cili-cili bunga iya, ya? ini yang akan menjadi bakalan buah ya. Nah, di dalam satu pohon itu banyak sekali buahnya. Bunganya. Jadi karena faktor alam banyak yang gugur, hanya 1% yang akan jadi buah Bapak Ibu. Nah, kalau warnanya sendiri di sini ada 2 warna. Mungkin Bapak Ibu lihat sendiri ya, Ibu. Kalau di sini ada yang warna merah, berarti belum siap dipanen. Nanti matangnya akan berubah menjadi warna orange. Oh, justru ya, yang justru yang ini lebih ya? terang warnanya ya. Nah, kemudian yang hijau ada di sebelah yang hijau. Nih, nanti matangnya akan menjadi warna kuning. Ya, jadi kita lihat perubahan warna. Nah, motongnya sendiri juga ada tekniknya. Kita nggak boleh pakai tangan, kemudian diuel-uel itu nggak boleh. Karena di mana kita potong, dia akan menjadi bantalan bunga. Kemudian jadi buah. Contohnya seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, jadi kalau untuk perawatan di sini hanya rutin dipangkas. Kalau sedang produktif itu jangan dipangkas. Kalau misalnya nggak produktif itu bisa dipangkas. Ya, nah jadi setelah dipanen, proses selanjutnya seperti apa sih? Jadi proses selanjutnya itu adalah proses fermentasi. Ya, jadi fermentasi itu istilahnya pengasaman. Jadi kita tidak menambahkan gula untuk pembuatan fermentasi, kita tidak menambahkan ragi seperti bikin tape ya, itu kita alami menggunakan biji di dalamnya. Alami ya, jadi ini makanan sehat. Iya, makanan sehat. Kan ada apa image coklat itu menggemukkan, ya, tidak ya? Jadi sebenarnya coklat itu jadi kambing hitam ya sebenarnya. Coklat sering dibilang bikin gemuk lah, bikin apa, karena aslinya coklat itu rasanya pahit, Kak. Banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya untuk mengurangi resiko jantung sama stroke, karena bisa menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh, otomatis memperlancar peredaran darah. Salah satunya untuk memperbaiki fungsi otak, diabetes juga bisa. Tapi yang dark coklat tentunya ya, karena kita di sini organik coklat. Dan jadi dari pembibitan, perawatan kita menggunakan bahan kimia. Kita semua menggunakan bahan organik alami ya, alami. Nah, untuk fermentasi sendiri kita hanya menggunakan yang kita sebut dengan white pulp. Di dalamnya itu ada white warna putihnya. Itu yang kita gunakan untuk membantu proses fermentasi karena ada kandungan glukosa di dalamnya. Kemudian fermentasi dilakukan selama 5 hari. Diungkep selama 5 hari. Ya, jadi untuk proses fermentasi sendiri itu, nah kenapa kita membuat proses fermentasi? Untuk mendapatkan aroma yang lebih kuat nantinya.
aromanya lebih kuat, kemudian lebih strong, ya lebih strong. Kemudian kita bisa menurunkan rasa pahit dari proses fermentasi. Jadi nanti kita akan mendapatkan special taste-nya kayak asam-asam, itu datang dari proses fermentasi. Ya, setelah difermentasi, untuk menghentikan proses fermentasi, jadi kita cuci bijinya. Kita cuci karena dari proses fermentasi tentunya ada banyak bakteri. Kita cuci dulu sampai bersih, kemudian bijinya kita jemur. Nah, tentunya kita penjemuran di bawah sinar matahari kurang lebih 5 hari juga. Itu prosesnya Bu, dari petik, fermentasi, kemudian dijemur. Ya. Selanjutnya kita akan ke pabrik dulu sih, lihat-lihat prosesnya. Jadi karena dari proses penjemuran kita akan lanjutkan ke proses pembuatan coklat. Sekarang bagaimana sih proses selanjutnya setelah dijemur, kita apakan, jadi kita bisa lanjutkan di dalam. Silakan. Saya jelaskan di kebun mengenai cara panen, kemudian fermentasi 5 hari, kemudian dijemur. Kita menurunkan kadar air di sini ya. Jadi setelah itu baru kita masukkan di mesin roasting. Bapak Ibu, roasting itu sendiri istilahnya disangrai, sehingga menghasilkan cocoa roasted bean. Jadi namanya sudah berubah ya. Dari buah segarnya itu namanya kakao, kemudian setelah diproses roasting menjadi cocoa. Dari kakao menjadi cocoa. Cocoa roasted bean, cocoa powder, cocoa butter, cocoa nibs. Produknya yang kita sebut dengan coklat. Ya. Nah, jadi mau nyoba Bapak Ibu ya, silakan. Ini rasanya pahit. Bisa dimakan. Ya, ini bisa langsung dimakan. Ya, silakan. Ya, jadi biar tahu rasa aslinya coklat kayak apa. Pahit tapi enak. Ini bagus untuk kesehatan ya. Nah, itu yang kita namakan cocoa roasted bean. Ada sedikit asamnya? Iya, ada sedikit asamnya, itu datang dari proses fermentasi. Oke. Ya. Nah, asam tapi ada gurihnya ya? Ya, jadi kalau tidak difermentasi nanti rasanya akan lebih pahit. Ini murni ya? Murni, premium coklat ya, 100%. Menurunkan kolesterol. Ya, menurunkan kolesterol jahat ya. Nah, jadi setelah itu untuk pembuatan coklat, jadi kita nggak memerlukan kulitnya. Jadi kita pisahkan kulitnya, kemudian kita giling menjadi. Kulitnya bisa makan? Bisa, kulitnya bisa dimakan. Nah, beberapa orang menggunakannya untuk kakao tea. Itu bisa digunakan. Kalau di sini kita gunakan untuk kompos, pupuk kompos ya. Nah, setelah dipisah kulit sama bijinya akan menghasilkan nibs, kita sebut dengan cocoa nibs. Nah, silakan. Ya, ini boleh, silakan dibawain dulu. Boleh dibawain dulu Kak. Baunya, wanginya keluar nanti. Ya. Enak. Ya, boleh silakan dicoba dulu. Ya. Ini kita sebut dengan cocoa nibs ya. Ini berarti sudah melalui proses roasting ya. Roasting dan pemecah sama pemisah kulit ya, pemecah biji sama pemecah kulit ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan nibs, itu nibsnya kita giling sekarang. Kita giling, kita masukkan di mesin penggiling. Namanya mesin milling ya. Jadi itu mesin penggiling sehingga akan menjadi coklat pasta atau coklat mash. Itu 100% coklat. Nah, dari coklat mash itu kita akan mendapat produk turunan lagi yang kita sebut dengan cocoa butter sama cocoa powder ya. Nah, jadi setelah mendapatkan coklat mash, untuk mendapatkan butter itu kita coklat mash kita taruh di presser mesin sehingga menghasilkan cocoa butter atau minyak kakao yang ini bahan dasar untuk pembuatan coklat. Ya, beberapa orang juga menggunakannya untuk bahan kosmetik ya. Butter. Ya, ini cocoa butter. Nggak ada rasanya sih. Jadi ini butter yang terbuat dari minyak sehat. Ini dari minyak asli kakao. Ini low fat. Istilahnya minyak sehat. Ini bisa jadi produk tersendiri untuk orang-orang. Iya, untuk bahan kue bisa. Iya. Untuk bahan kue, ya untuk kosmetik juga bisa. Kosmetik digunakan untuk lip balm, ya, atau untuk hand body bisa, ya. Nah, jadi setelah mendapatkan butter, sisa dari pastanya ini kita akan giling lagi. Kita giling, kemudian kita taruh di mesin sieving. Mesin sieving itu mesin pengayak ya, sehingga menghasilkan powder yang kita sebut dengan cocoa powder. Ya, tepung coklatnya.
Ya, jadi ini yang kita gunakan untuk membuat minuman coklat. Oh, hot coklat. Ya, ya. Jadi rasanya masih pahit karena ini masih original powder, ya. Rasanya masih pahit. Nah, ini proses terakhir dari biji kita mendapatkan butter sama powdernya. Ya, jadi untuk selanjutnya untuk proses pembuatan coklat, jadi kita akan masukkan di mesin yang biru itu namanya refining mesin. Refining. Nah, apa fungsi dari refining mesin? Fungsinya adalah untuk mengaduk semua bahan. Jadi di sini kita ada dua jenis coklat ya, Bu ya. Jadi kita ada couverture atau dark coklat, kemudian ada compound coklat. Ya, kalau yang couverture itu dark coklat, organik coklat, kemudian yang compound kita istilahnya sebut dengan non organik coklat. Ya, karena kita tambahkan perasa. Ya, seperti stroberi, ya, durian, ada berbagai macam rasa. Ya, kalau yang dark coklat kita punya dari yang 100%, 80%, 70%, sampai yang terkecil itu 55%. Ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah tahapnya dimasukkan di mesin refining. Ya, yang biru itu, yang 3 mesin biru itu bisa dilihat lebih dekat. Ya, boleh, silakan. Ya. Nah, itu namanya mesin refining. Fungsinya untuk mengaduk semua bahan. Ya. Nah, jadi setelah itu, baru kita masukkan di mesin koncing yang di sebelahnya ya. Yang di sebelahnya itu namanya mesin koncing. Nah, apa fungsi mesin koncing? Untuk melembutkan coklat. Setelah dimasukkan di mesin refining, ini fungsinya mengaduk semua bahan. Jadi bahannya kita masukkan semua di situ, kayak coklat mash, gula, butter, kita masukkan semua. Kemudian selanjutnya adalah ditaruh di mesin koncing. Nah, mesin koncing sendiri fungsinya untuk melembutkan coklat. Ya, baru setelah itu kita membuat proses tempering namanya. Nah, proses tempering ini sangat penting, Ibu ya. Jadi kalau untuk membuat coklat yang lebih berkilau nanti, untuk kristalisasi coklat. Kemudian nanti biar coklatnya crunchy, gitu ya. Ya, proses di tempering. Ya, nah tempering kita lakukan di marmer table ya. Nah, di sini Ibu ya. Nah, di sini marmer table ya. Di situ. Jadi kita ambil coklatnya dari koncing mesin, kemudian meja marmer ya. Jadi kita angkat coklatnya dari koncing mesin, kemudian kita taruh di marmer table. Jadi kita aduk seperti ini ya. Kita turunkan suhunya ya. Kita turunkan suhunya dari koncing mesin. Itu kita turunkan suhunya, kemudian setelah diaduk mendapat suhu tertentu, kita ukur pakai termometer suhunya. Kemudian kalau suhunya sudah turun di suhu tertentu, baru kita ambil lagi dari mesin koncing, kemudian kita taruh lagi di marmer table, kemudian diaduk lagi, dinaikkan lagi suhunya. Untuk suhu finalnya itu di 31 sampai 32 derajat untuk yang dark coklat. Ya. Nah, setelah itu baru kita setelah ditempering, baru coklatnya kita taruh di cetakan. Nah, setelah ditaruh di cetakan, kita harus getokkan dulu cetakannya. Tak, tak, tak gitu. Baru setelah itu ditaruh di freezer. Ya, ditaruh di freezer. Nah, coklatnya sudah jadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih ini hasilnya, hasil terakhir ya. Jadi sudah dikeluarkan dari freezer, tapi harus di resting dulu. Di resting dulu selama 1 hari untuk menyesuaikan suhu. Didiamkan dulu, didiamkan dulu untuk membuat coklat yang tidak mudah cair nantinya, agar menyesuaikan dengan suhu ruangan. Karena sifatnya coklat itu cair, itu sudah sifatnya. Ya, kalau di suhu panas otomatis dia cair di suhu tertentu ya. Jadi supaya tetap menjaga suhunya ini biar normal ya. Jadi kita pakai table. Meja marmer. Ya, jadi seperti itu kurang lebih, Ibu. Ya, sekarang waktunya kita icip-icip sekarang. Ini yang ditunggu-tunggu ya, silakan. Pertama itu adalah couverture coklat atau dark coklat. Kita punya dari yang 100%. Nah, kalau yang 100% tentunya rasanya pahit, tanpa gula ya, tapi bagus untuk kesehatan ya. Kemudian kita ada yang 80%. 80% dengan cashew, kopi, almond, mint, ginger. Kemudian kita ada dark 73%. Ada yang spesial juga di sini yaitu sea salt. Ada yang 73 dengan sea salt, 61 sea salt. Kemudian yang terendah kita ada di coklat milk, dark milk 55%. Ya, jadi ada original milk, milk ginger, milk coffee, milk almond, milk cashew.
Silakan dicoba. Boleh dicoba? Boleh, silakan. Rasanya mirip yang tadi ya? Mirip. Oke. Saya kasih yang ini favorit semua biasanya 80 dengan cashew atau almond. Ini yang paling Ini yang setelah 100 baru 80. Saya kasih yang ini dulu. Pakai cashew, pakai Kacang cashew, kacang mente, ya. Baru nanti saya kasih yang lebih rendah, Enak, ya. Ini masih terasa darknya. Ya, dark 80%. Jadi kadar mesnya, kadar coklat. Atau yang sea salt. Coba yang sea salt. Yang sea salt. Saya kasih yang 73 dulu deh. Bedanya apa ini dengan? Jadi kalau yang sea salt ini, bedanya ada campuran garam, tapi kita tidak mix langsung dengan coklatnya, hanya dijadikan topping aja. Ya. Oh, ini sudah nggak ada rasa manis. Ada masih rasa manis, cuman rendah dia. Sudah ada rasa manis. Asinnya juga. Ada asin. Asinnya juga. Pahitnya mulai hilang sedikit. Ya, karena kadar coklatnya cuman sudah lebih rendah, 73. Ya. Iya, ada sea saltnya. Iya, ada garam-garamnya, ada asin-asinnya. Asin, lebih gurih. manisnya ada. Manisnya ada, pahitnya ada. Ada, tapi Tidak terlalu pahit. Awal tadi. Iya. Jadi yang terendah ada di 61 juga. Iya. Coba saya kasih 61. 61% kadar Iya, coklatnya. kadar coklatnya. Jadi aromanya bersama semua. Hampir sama. Hampir sama. Ini nggak pakai sea salt ya? Enggak, original ya, original Sudah mulai 60. rasa manis. Ya, karena kadar coklatnya sudah mulai menurun. Sudah mulai rasa manis. Ya. Pahit pun sudah mulai rasa hilang. Nah, ini lebih manis dari yang Iya. tadi. Ya, lebih Pahitnya manis. sudah mulai Ya, samar. semakin kecil persentase, semakin manis. Semakin besar persentase, coklatnya akan semakin pahit. Oh, Tapi ini glukosanya alami dari si Gula- coklat itu sendiri ya? Gulanya kita pakai gula gula aren kelapa. tadi. Ya, gula kelapa. Tentunya organik ya. Gula kelapa sudah tersertifikasi organik. Ya. Nah, kalau yang mau coklat meal, kalau yang senang dengan coklat meal, kita ada beberapa varian meal ya. Ada yang meal ginger, meal almond, meal coffee, milk mint. Kemudian ini yang originalnya. Ya, Yang original dulu. yang original dulu. Jadi pakai campuran susu. Iya, jadi ini kita Dark pakai milk. dark meal ya. Makan, ups. Gimana rasanya? Sudah lebih manis ya. Karena saya suka susu. Iya. Jadi kalau coklat susu itu lebih creamy dia, Ya, lebih creamy. lebih wangi. Iya, lebih manis, wangi, iya. lebih manis. Lebih gurih dia. Manisnya sudah mulai terasa sekali ini. Iya, enak. Kalau yang senang dengan flavor ginger kita ada, flavor mint ya, mint kita ada, jadi kayak mentol gitu. Oh, gitu. Ya, kemudian cashew sama kopi, almond sama kopi. Ya, Ini coba yang mana? Ginger? Apa tadi? Jahe mungkin. ya? jahe. Bukannya unik. Coklat Unik, jahe. ya. Jadi Rempah ini. ya, jadi coklat sehat ya. Kalau di sini coklatnya sehat semua, nggak bikin sakit tenggorokan. Ya, karena kita organik, ya. Ya. Gimana? Jahenya terasa. Jahenya terasa. Unik, unik dan enak. Ya, Mulut rasanya tuh enak. Aftertaste-nya baru kerasa. Jahenya. oh setelah di tenggorokan baru Iya, rasanya. baru terasa Nyaman buat nanti. tenggorokan. Iya, jadi nggak bikin sakit tenggorokan coklat di sini. Di hati tiange tuah ada muan beline, di jantung tiange ditu masih ada beli, yeneng beli tu sing percaya belasu betangka tiange. Suwe sampun tiang mengantosang walasan surat beline kadirasa kamang kena tiangi buka menggantung tanpa cantik.